Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Banyumas yang saya cintai, saya banggakan. Pada kesempatan yang baik ini, saya Kisramat akan menjelaskan itu misteri sumur mas Banyumas. Ini adalah pengalaman saya selaku spiritual. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan masyarakat lingkungan Banyumas khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya, atau masyarakat Banyumas yang berada di luar Banyumas. Kenapa saya menerangkan masalah misteri sumur mas? Memang sumur mas sudah dibahas oleh beberapa pakar, beberapa sejarawan, tapi saya tidak membahas masalah sejarawan. Saya membahas masalah hasil daripada spiritual saya. Kenapa dinamakan sumur mas? Dulu Banyumas sebelum ada kadipaten di Banyumas yang berdiri, dulu terdapat ada suatu kerajaan yang berada di situ, namanya adalah Kerajaan Purbakencana. Kenapa dinamakan Purbakencana? Purba itu kawitan, kencana itu mas. Itu kawitan asal mula kerajaan di wilayah Banyumas dulu, ya. Sebelum ada Banyumas, maka dinamakan Purbakencana. Di situ Kerajaan Purbakencana adalah sangat megah kerajaannya. Adapun yang menjadi raja di situ adalah seorang perempuan, namanya adalah Dewi Sarahayu. Dewi Sarahayu itu adalah seorang perempuan yang cantik, dan dia bisa dinamakan Dewi Sarahayu atau Dewi Sarahayu. Dan makanya Dewi Sarahayu ini adalah menguasai perairan, yaitu Sungai Sarahayu. Makanya dinamakan Sungai Sarahayu karena adalah penguasa di situ, di Kerajaan Purbakencana adalah Dewi Sarahayu. Ya, karena dekat dengan Sarahayu, ke Sungai Sarahayu, maka dinamakan Sungai Sarahayu karena di bawah kekuasaan Dewi Sarahayu. Tapi pada suatu masa tertentu, Gunung Slamet itu pernah meletus. Dan meletusnya Gunung Slamet ini akan mengakibatkan goncangan yang cukup besar, sehingga Sungai Sarahayu mengalami goncangan seperti tsunami, dan tanah itu menjadi endut. Nah, itu akhirnya kerajaan sebagian itu hancur dan dia tenggelam di bawah bumi, ke perut bumi. Ini adalah Kerajaan Purbakencana. Tapi ada salah satu di situ, yaitu Taman Sari, masih utuh, dan sebagian masih utuh. Ada suatu sendang. Nah, sendang itu yang dinamakan Sendang Kencana. Nah, Sendang Kencana itu di situ terdapat suatu barang, ya, atau mahkotanya Dewi Sarahayu atau Ratu Purbakencana itu. Nah, makanya dengan sendang itu, Sendang Kencana itu yang sangat jernih dan besar, akhirnya suatu saat itu kerajaan itu vakum, tidak ada penghuninya, ya ada, karena cuman puing-puingnya saja. Ya, pada suatu saat daerah situ dibangun suatu kabupaten atau kadipaten, itu setelah Kadipaten Banyumas pertama. Di situ adalah berdirinya Kadipaten Banyumas kedua yang dipimpin oleh yang Yudanegara kedua. Nah, di situ akhirnya karena banyak puing-puingnya dan itu di situ banyak sungainya, ada sungainya, makanya di situ ditimbun, itu disimbun tebing yang ada di wilayah situ. Nah, disitulah karena ini ada suatu keajaiban di sendang itu, makanya sendang itu tidak ditutup
Nah, akhirnya pada waktu pembangunan Kadipaten kedua, Kadipaten Banyumas kedua ini, nah ini dibikin suatu sumuran atau lubang yang cukup besar. Nah di situ akhirnya bangunan itu, sumurnya itu, sumber kencana atau sendang kencana tidak ditutup rapat tapi diberi lubang. Nah di situ akhirnya dinamakan sendang kencana, atau yang tidak asing lagi dinamakan sumur emas, karena di situ ada suatu emas. Emasnya itu adalah mahkota Raja Dewi Sarahayu atau Raja Purba Kencana. Nah, untuk mengingat daripada sejarah Purba Kencana, maka di situ dibangun itu sumur sama sumur emas karena ada emasnya, dan itu sangat mengandung sejarah dan bermanfaat oleh masyarakat daerah situ. Makanya oleh Prabu Yayang Hadipati atau Adipati Yudanegara kedua, hanya ruangan itu dijadikan suatu ruangan khusus, dan hari-hari khusus itu diberi itu sesaji oleh pembesar-pembesar di wilayah Kadipaten Banyumas yang kedua itu. Nah, ini yang dinamakan sebenarnya sumur emas itu di ruangan itu. Nah, karena ruangan itu tidak sembarang orang masuk, ya kan? Dan ruangan itu dirahasiakan. Nah, karena di dalam ruangan itu dirahasiakan, nah suatu saat Yang Yudanegara kedua sudah tidak ada, digantikan Yang Yudanegara ketiga, dan ruangan itu dilestarikan sebagai ruangan Pustaka Raja. Nah, ruangan Pustaka Raja ini adalah tempat untuk ruang kerjanya Adipati Banyumas, yaitu Yang Yudanegara ketiga. Nah, oleh Yang Yudanegara ketiga, supaya nanti untuk aktivitas keluarga Adipati Yudanegara ketiga dan Adipati Yudanegara ketiga, akhirnya dibangun suatu sumuran, yaitu supaya untuk membuang hawa atau mengalirkan sebagian air yang berada di ruangan itu, yang di ruangan namanya ruangan untuk yang Bupati atau Adipati Yudanegara ketiga atau Pustaka Raja itu, supaya tidak meledak karena itu ditutup. Nah, itu untuk sumur emas atau sendang rencana itu, yang bisa membuka adalah orang-orang tertentu atau pembesar-pembesar daripada turunannya atau anak cucunya, itu Yudanegara kedua, ketiga, dan sebagainya. Tapi untuk saat ini tidak bisa dibuka, makanya untuk bisa melestarikan itu, Yang Yudanegara ketiga membangun sumuran di belakang, yang sekarang terkenal adalah sumur emas. Nah, itulah sebenarnya sumur emas itu adalah yang di belakang adalah embusannya daripada sumur yang di dalam, di ruangannya itu ruang Pustaka Raja, dan ruangan tersebut sekarang menjadi ruang kerja Kecamatan Banyumas. Ini sebenarnya seperti itu adalah asal mula misteri daripada sendang emas atau sumur emas. Jadi disitulah, jadi masyarakat yang belum tahu secara nyata ceritanya adalah seperti itu, bahwa itu adalah bukan sumur yang asli. Sumur yang asli adalah berada di dalam ruangan Pustaka Raja atau yang dinamakan ruang kerja Kecamatan Banyumas sekarang. Nah, untuk sumur emas sebenarnya itu ada 3, yang 2 yang lama, yang 1 yang baru. Yang lama ada yang di belakang yang dinamakan itu sumur emas, yang kedua di depan sebelah timur itu yang dinamakan sendang kencana atau sumur kencana, karena itu aliran dari sendang kencana yang di dalam ruangan yaitu Pustaka Raja tersebut. Nah, itu yang di luar sebelah timur itu sudah tidak ada. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan ini, penjelasan ini nanti bisa dihidupkan.
Dan ada salah satu sesepuh di Banyumas itu bahwa itu masih ada sumbernya di situ, dan insya Allah nanti dibuka suatu saat. Mudah-mudahan Allah meridhoi ada jalan untuk membuka yang di depan, yang di sebelah timur. Jadi yang berada yang sekarang masih ada di belakang itu sumur mas. Adapun sumur mas yang kedua yang dibuat oleh Bapak Bupati Marjoko itu yang dinamakan Sumur Puro Perwitosari. Itu adalah sama saja embusan dari yaitu Sendang Kencana yang berada di ruang kerja Camat Banyumas, atau yang disebut itu Sendang Kencana atau sumur mas yang berada di dalamnya. Itu adalah penjelasannya. Jadi itu keaslian. Sekarang banyak masyarakat yang tidak tahu, walaupun segelintir ada yang tahu tapi tidak bisa membukanya. Itulah sejarah sekilas daripada sumur mas Banyumas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.